wabarakatuh, sahabat SIS Suara Ibu Situbondo. Kembali bersama saya Ayu. Kali ini kami hadir untuk membahas tentang Hari Lingkungan Hidup. SIS Suara Ibu Situbondo, kami adalah media PKK. Kami hadir untuk mengedukasi dan menginspirasi. Dan karena bahasan kita hari ini tentang lingkungan hidup, tentunya sudah hadir narasumber-narasumber hebat di studio kita kali ini. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Yayu. Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak Ayu. Mbak Yayu ini adalah Ketua Bidang 3 Tim PKK Kabupaten. Kemudian ada juga Mbak Nur Islamia ST, Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, atau yang akrab dipanggil Mbak Is dari DLH. Selamat siang Mbak Selamat Is, siang. apa kabar? Baik. Ya, kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup, tentunya ini ada sedikit pencerahan juga bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan itu bukan hanya di tangan pemerintah saja, benar? Tapi juga dari masyarakat, kemudian komunitas, atau bahkan lingkup terkecil itu keluarga. Nah, saya ingin bertanya nih perdana ke Mbak Is dari DLH. Ada satu pertanyaan yang dari kemarin itu sempat saya tanyakan dalam hati. Nah, menurut Mbak Is sendiri, apa makna Hari Lingkungan Hidup Sedunia bagi masyarakat saat ini, Mbak? Hari peringatan lingkungan hidup sedunia, ini tentunya untuk mengingatkan kita untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong kita semua untuk melakukan gerakan yang nyata untuk melestarikan dan menyelamatkan bumi ini. Gitu. Nah, biasanya dari DLH sendiri, langkah-langkah nyata yang sudah digaungkan ke masyarakat itu seperti apa, Mbak? Kita sudah melakukan beberapa gerakan ya, tentunya gerakannya secara masif. Itu berupa sosialisasi, pelatihan, dan gerakan-gerakan nyata, diantaranya gerakan aksi bersih, itu sudah dilakukan sudah dari beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian adanya pelatihan, ini juga ke beberapa lembaga-lembaga, mulai dari sekolah, mulai dari perkantoran, sampai PKK, dan yang paling kecil skupnya kepada dasawisma. Itu sudah kita lakukan. Nah, untuk gerakan bersih-bersih itu melibatkan masyarakat atau hanya di lingkup DLH saja? Kita melibatkan masyarakat. Harus masyarakat, karena apa? Selain kita memberikan edukasi ya, kita gerakan nyatanya adalah mengajak warga untuk bersama melakukan aksi bersih. Dari beberapa tahun yang sudah dijalani nih, Mbak, kira-kira makin kesini tuh ada progres positif tidak dari gerakan-gerakan yang sudah dilakukan? Ada lah pastinya. Itu ada. Seperti apa misalnya? Untuk daerah-daerah ya, karena kita begini Mbak Ayu ya, kita terbatas untuk wilayah pelayanan. Jadi wilayah pelayanan kita ini terfokus untuk perkotaan sama di kecamatan paling barat dan paling timur gitu. Sementara yang agak di pegunungan, perbukitan seperti kecamatan Jatibanteng kan ke atas ya. Nah, itu kita belum ada sampai ke sana untuk pelayanannya. Jadi yang pertama, gerakannya yaitu kita adalah menghempaskan TPS-TPS liar. Nah, menghempaskan nih harus dihempas ya. Karena warga yang tidak ada pelayanan persampahannya, ini biasanya buangnya itu kalau nggak ke sungai, dibakar, itu biasanya dibuang di tempat-tempat pinggir jalan. Tentunya nggak elok ya dilihat mata, itu juga untuk dampaknya juga ke penyakit gitu ya, untuk keindahan itu nggak ada sama sekali. Itu jadi langkah yang pertama kita lakukan, kita adalah melakukan kerja bakti menutup TPS-TPS liar itu. Itu banyak sekali untuk di wilayah-wilayah yang di luar dari cakupan pelayanan kita. Itu. Kemudian ini Mbak, tadi sudah bahas sampah ya. Kemudian isu lingkungan apa nih yang saat ini menjadi fokus utama yang ada di Situbondo? Fokus utama kita ya. Semakin kesini semakin tahun warga ini kesadarannya semakin meningkat. Indikatornya TPA kita itu tambah penuh. Jadi dari sini kan kita bisa dijadikan tolak ukur. Biasanya orang-orang yang buang sampah sembarangan ya ke sungai, ke mana saja itu dibakar dan lain sebagainya, akhirnya mereka kumpulkan. Tapi hanya dikumpulkan saja. Itu tidak diolah dari rumah. Itu. Jadi mereka sampah ya udahlah, kita anggap yang penting mereka buang sampahnya nggak sembarangan gitu ya. Kita angkut saja, kemudian kita bawa ke TPA. Akhirnya TPA kita membludak. Di mana umur TPA kita itu sudah nggak panjang lagi, kurang lebih itu ya beberapa tahun ke depan itu sudah overload itu. Jadi kita sekarang ada gerakan di mana orang-orang itu harus memilah sampah dari rumah.
Selesaikan sampah di sumbernya. Sampah yang tidak terkelola baru yang dibuang ke TPS, yang diangkut ke TPA namanya sampah residu. Kalau boleh tahu nih Mbak, Iya. mekanisme pengolahan sampah sendiri yang sudah berujung di tempat pembuangan itu seperti apa? Jadi begini, eh, kita ya melalui skup yang terkecil adalah rumah tangga ya. Rumah tangga itu melakukan pemilahan. Kemudian dari rumah tangga itu baru dibuang oleh petugas kebersihan. Mungkin yang ada di desa-desa, karena kita ada beberapa desa yang sudah ada pengangkutannya melalui KSM-nya. KSM itu adalah kelompok sadar masyarakat. Itu kemudian mereka kelola, diambil dan ditarik retribusi, itu kemudian baru diangkut ke tempat sampah di TPA itu. Dari TPA lalu ke Dari TPA sudah stuck di situ. Ya, Oh. nah di TPA itu kita ada pemrosesan, tapi pemrosesannya hanya terbatas untuk sampah organik. Nah, ini sampah organik biasanya orang-orang itu kan keperasan, sisa sayur atau apa itu ya, itu larinya kita di kompos, di rumah kompos. Kita punya di TPA rumah kompos. Sudah ada rumah komposnya. Kemudian untuk sampah-sampah yang anorganik seperti Anorganiknya ya. styrofoam, plastik itu. Ya, itu. Untuk sampah plastik ya, tentunya sebelum diangkut ke TPA, mereka kan buang sampahnya di TPS. Di TPS itu biasanya sudah ada pemulung yang ambil. Itu. Kalau itu di TPS. Tapi kalau di rumah tangga kita sarankan warga untuk memilah. Nah, bisa nanti hasil pilahan itu dikelola atau didaur ulang bisa atau dijadikan cuang nih, itu ditabung di bank sampah, itu juga bisa itu. Kemudian sampah yang tidak dikelola oleh warga, mungkin ada warga yang tidak sempat memilah atau kesadarannya masih kurang nih ya. Nah, itu kan akhirnya ke bawah di TPA. Itu ada pemulung yang sudah memilah di sana. Nah, berbicara soal kesadaran tadi nih Mbak, kira-kira kenapa sih persoalan sampah dan juga perilaku masyarakat ini jadi tantangan besar khususnya untuk daerah sendiri? Iya, jadi begini, kita kan yang kita rubah adalah mindset, pola pikir ya, nggak gampang itu merubah pola pikir itu ya. Kadang sekedar mengingatkan, kita kadang memilah saja kan masih kadang agak bingung. Mau dipilah ini masuk sampah apa ya, organik, apa anorganik. Kalau di rumah mungkin ketambahan dengan sampah B3 ya, karena di rumah kan juga ada sampah B3 ya. Itu pertama itu adalah mereka tidak menyediakan tempat khusus untuk itu. Gitu. Jadi masih tempat sampahnya jadi satu gitu ya. Itu memang agak susah juga karena bagaimanapun nanti mereka buangnya tetap sembarangan ya, dicampur aja gitu. Iya, dicampur dan dibuang ke TPS dulu sebelum diangkut ke TPA. Itu. Jadi kendalanya memang banyak ya, merubah mindset pelan-pelan ya Mbak ya. Harus disabar-sabari ya Mbak ya. Betul. Ya, ini cukup menarik. Ternyata persoalan lingkungan itu bukan hanya dari soal alam atau juga dari bagaimana kita membuang sisaan, tapi lebih ke pola ini ya. Pola perilaku. Iya, benar sekali pola perilaku. Iya. Nah, berbicara soal perubahan perilaku nih, tentunya itu tidak lepas dari peran keluarga. Kalau keluarga ini saya nanya pengen sama Yayu nih, Mbak Yayu, bagaimana peran keluarga dalam menjaga lingkungan menurut Mbak Yayu? Sebenarnya kalau peran keluarga untuk menjaga lingkungan itu sangat mudah dan juga simpel Mbak Ayu. Nah, ini bisa dilakukan dengan hal-hal kecil sebenarnya yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama itu dengan membiasakan tempat sampah di rumah itu menjadi dua gitu. Nah, jadi ada tempat sampah organik dan juga tempat sampah anorganik. Jadi sudah ada pemilahan. Nah, sehingga nanti untuk pemilahannya itu bisa dikelola dengan baik oleh rumah tangga begitu. Lalu yang kedua itu ibu-ibu yang masak di rumah itu dibiasakan untuk masak seperlunya saja. Jadi tidak ada sisa makanan yang terbuang. Itu Zero juga waste, betul sekali, zero waste namanya. Nah, terus selanjutnya ada kita juga bisa mengedukasi kepada anak-anak kita untuk membiasakan buang sampah di tempatnya. Itu juga bisa dilakukan oleh keluarga yang ada di rumah, Mbak Ayu.
Kemudian dari PKK sendiri khususnya Pokja 3 nih, Iya betul. ada program khusus nggak Mbak Ayu yang membahas soal pengelolaan sampah rumah tangga? Benar. Kemarin itu kita sudah melaksanakan yang namanya pelatihan Mbak Ayu. Mm-mm. Pelatihan yang juga melibatkan DLH sendiri. Ya sama ya Iya, betul. kolaborasi ya. Kita berkolaborasi dengan DLH dan juga pegiat bank sampah yang ada di Situbondo. Nah, adapun kegiatan yang sudah kami laksanakan kemarin itu mengenai pelatihan pengelolaan sampah organik dan juga non-organiknya. Nah, dari kegiatan itu sendiri, outcome seperti apa yang diharapkan oleh Pokja 3 dari PKK Kabupaten Situbondo, Mbak Ayu? Sebenarnya harapan besar dari kami itu masyarakat, khususnya masyarakat Situbondo itu mampu mengelola sampah itu, sampah rumah tangga dengan baik, Mbak Ayu. Jadi seperti yang sudah tadi Ibu Iis sampaikan bahwa kondisi TPA hari ini itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk beberapa tahun ke depannya, sehingga kita bisa mengelola sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah. Nah, dari kegiatan tersebut, dari pelatihan, nantinya ibu-ibu PKK yang ada di desa itu juga mampu mengedukasi dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar untuk mengelola sampah rumah tangga dengan baik. Tadi sudah sempat dibahas soal bagaimana cara ibu-ibu itu memilah sampah dan sebagainya. Nah, mungkin ada tips khusus nih Mbak Ayu untuk menumbuhkan kesadaran baik itu ibu-ibu maupun anak-anak untuk terlibat langsung menjaga lingkungan, dimulai dari sampah. Dimulai dari sampah. Kita mungkin lebih ke aksi aksi kecilnya ya Mbak Ayu. Kita bisa mengurangi contohnya botol sampah plastik nih yang sering kita anggap remeh. Nah, kita mungkin bisa mengubah dari membeli botol tersebut, botol air mineral tersebut dengan membawa tumbler sendiri dari rumah. Itu contoh aksi kecil nyata yang bisa kita terapkan sehari-hari itu. Lalu yang kedua itu kita bisa membiasakan diri untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah. Nah, sehingga yang namanya tas-tas plastik itu sudah tidak bisa kita gunakan sendiri gitu. Intinya seperti itu. Ya, seringkali kita berpikir bahwa menyelamatkan lingkungan itu harus dari hal besar dulu ya. Iya. Padahal sesederhana dengan membawa tumbler, kemudian tas belanjaan, memilah sampah, atau bahkan mungkin sampah organik itu jadi pupuk cair. Ini di PKK Kabupaten kemarin juga ada programnya ya. Betul, benar. Kemarin itu kita sudah melaksanakan pelatihan cara pembuatan kompos, cara pembuatan POC, pupuk organik cair, terus PESNAP, itu juga sudah kita lakukan pelatihannya. Dari kolaborasi antara PKK dan DLH sendiri nih Mbak Yayu dan juga Mbak Is, seperti apa kira-kira respon dari masyarakat ketika kita berusaha untuk memberikan sosialisasi dan sebagainya? Oh iya. Mungkin aku dulu ya, Mbak Siap. Ayu ya. Oke. Responnya baik sekali dan hasilnya kita bisa lihat di beberapa lingkungan atau di beberapa desa yang ikut pelatihan kemarin itu sudah tumbuh ya, gerakan-gerakan mereka mulai memanfaatkan sampah yang ada di rumah. Di beberapa desa kemarin sudah datang ke DLH. Dari hasil pelatihan itu yang diundang itu mereka tanya, Bu Is ini mau bikin bank sampah, kita minta formatnya, ini bagaimana proses-prosesnya. Nah, ini kan ada apa ya? Ini ada bentuk keberhasilan dari acara yang sudah kita laksanakan ya. Kemudian juga dari narasumber yang lain nih, karena waktu itu kan ada yang diundang tuh dari BSI, Bank Sampah Induk itu terkait dengan bank sampahnya juga terkait dengan pemanfaatan sampah organiknya. Dan mereka sudah bikin ini Mbak, sudah bikin POC, ekoenzim, itu sudah di rumah-rumah. Sudah dilihatkan sama mereka, mereka kirim ke kita. Gitu. Jadi dari hasil pelatihan itu mereka langsung praktek mandiri. Betul, gitu ya? dan itu nyata. Gitu. Berarti sukses menstimulus ya? Alhamdulillah. Nah kita harus lebih serius lagi dan harus lebih sabar ya, karena itu yang saya sampaikan di awal, yang kita rubah ini adalah mindset. Jadi itu sabar. Namun kita ada momen untuk berbicara langsung nih kepada masyarakat. Nah, monggo mungkin bisa disampaikan kira-kira dampak terburuk apa sih yang bisa dirasakan oleh Kabupaten Situbondo kalau ternyata perilaku masyarakat itu masih tetap abai terhadap lingkungan. Mungkin dari Yayu.
Yang pertama, seperti yang tadi sudah Ibu Is sampaikan, TPA akan semakin penuh ya. Jadi kalau sudah TPA penuh, kita tidak bisa lagi untuk abai terhadap hal tersebut. Nah, sehingga sampah-sampah yang ada di sekitar kita itu otomatis akan menumpuk. Jadi kalau sudah sampah menumpuk, otomatis kita akan ada banyak lalat di situ. Kesehatan kita juga tidak terjamin, dan juga aktivitas kita juga tidak memungkinkan dan juga tidak maksimal karena kemungkinan juga ada bau yang ada di sekitar kita. Mbak Iis gimana? Iya, saya tambahin lagi ya, karena sudah jelas nih disampaikan oleh Mbak Yayu nih. Salah satunya yang kita rasakan baru-baru ini adalah banjir. Nah, itu harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup untuk warga, mari kita berperilaku untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena selain apa sih hubungannya dengan banjir itu? Bisa saja saluran-saluran irigasi sungai yang biasanya airnya itu langsung ya bisa ngalir, itu tidak harus meluap. Nah, akhirnya karena ada sedimentasi sampah dan lain-lainnya, akhirnya airnya meluap dan terjadilah bencana itu. Ya, salah satu bencana itu adalah karena sampah. Saya ingin bertanya sama Mbak Is nih, kalau dari tadi kita sudah membahas tentang perilaku masyarakat, kemudian apa yang sudah DLH juga PKK kerjakan, ada nggak sih peran pemerintah yang memang dikhususkan untuk mengatasi masalah lingkungan ini? Iya, pastinya ada dong. Gitu. Satu berupa kebijakan-kebijakan. Di dalamnya itu salah satunya kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, dan masih banyak lagi. Serta melalui OPD yang menjadi leading sektornya, kita juga menyediakan sarpas untuk warga. Nah, berbicara soal kebijakan, kira-kira memungkinkan nggak sih untuk Situbondo itu diterapkan kebijakan penalti seperti di kota-kota besar di Surabaya, kalau orang buang sampah sembarangan itu didenda sekian ribu. Kira-kira di Situbondo gimana, Mbak? Memungkinkan. Iya, itu lagi kita susun. Oh, sedang disusun. Ya. Nah, karena ini sekarang momennya soal lingkungan hidup nih, kira-kira apa harapan terbesar yang ingin disampaikan secara langsung baik dari PKK maupun DLH kepada masyarakat Situbondo yang saat ini sedang menyaksikan? Mungkin harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Situbondo, yang pertama adalah jangan buang sampah sembarangan, jagalah bumi kita. Yang terpenting adalah kita harus membiasakan buang sampah kepada tempatnya. Karena ada kutipan kecil bahwa kita bisa itu karena terbiasa. Iya, betul. Dan sampah kita adalah tanggung jawab kita. Itu aja. Kemudian dari DLH nih, Mbak, harapannya di momen Hari Lingkungan Hidup. Sebelum saya sampaikan harapan saya secara pribadi, saya minta tolong pada warga khususnya Situbondo untuk lebih bijaksana dalam mengelola sampahnya. Sampah selesaikan dari sumber, kita pilah. Mulai dari hal yang kecil, kita pilah sampah dari sumbernya. Yang masuk ke TPA adalah sampah residu. Sampah terkelola dengan baik untuk masa depan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Luar biasa sekali perbincangan kita siang hari ini. Kita harus semua menyadari ya, Sobat Sis, bahwa memulai untuk menyelamatkan lingkungan itu tidak harus dari sesuatu yang besar. Kita harus bisa mulai dari yang kecil, dari lingkungan, dari diri kita sendiri. Karena bumi yang baik akan memberi masa depan yang lebih baik juga. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di studio kami siang hari ini, Mbak Yayu, Bu Is. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita selama kurang lebih setengah jam ini bisa membawa manfaat positif tentunya ya. Amin. Saya Ayu yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.